apa ya, kok bingung, kok bisa 3 gitu, kenapa nggak 4? Dan kalau kita nanya 4, apa yang dijawab? Kamu kafir gitu, kamu domba yang tersesat, kamu belum beriman. Nah, itu tipuan kan. Nah, terus kalau saya luruskan Anda, nanti Anda bilang, saya nggak ada konten, saya nggak ada bahan, begitu. Jangan playing victim, Mas. Jangan pura-pura jadi korban. Udah salah, minta maaf gitu. Udah keliru, nyalain orang yang kasih bener. Misalnya gini, Anda nggak pakai helm di jalan. Lalu polisi tilang Anda. Mas, ini surat tilang. Anda salah, nggak pakai helm. Terus Anda marah-marah sama polisi, begitu. Loh, polisi jangan begitu dong. Anda nggak ada kerjaan ya tilang-tilang saya. Lah, Anda yang jalan nggak pakai helm, pakai motor nggak pakai helm, wah, Anda salahkan polisi nggak ada kerjaan. Sama kayak ini. Anda yang jelek-jelekin Kristen, saya yang dibilang pansos dan nggak ada konten. Gimana sih, Mas? Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali tentang Adam Fatih. Setelah sebelumnya saya membuat video yang mana dia mengatakan bahwa jika orang Kristen itu berpikir maka ia mati, maka ia memberikan video balasannya, guys. Dan di sini balasannya ini jadinya kesannya kayak saya yang salah gitu loh. Padahal dia yang jelek-jelekin Kristen, tapi kok jadi saya yang disalahkan. Bagi teman-teman yang belum nonton video ini, silahkan nonton aja langsung ke channelnya dia. Kita langsung bahas aja ya, guys. Dan video ini saya memberikan judul situ yang jelekin Kristen, kok saya yang difitnah. Iya, sebab saya difitnah. Kenapa bisa Adam Fatih ini fitnah saya? Iya, karena dia melakukan yang namanya playing victim, guys. Dia berpura-pura seakan-akan jadi korban. Kita langsung aja ya bahas yang pertama ini. Kenapa saya katakan playing victim? Katanya dalam videonya itu saya pansos dengan membahas dia. Oke, kita langsung aja lihat thumbnailnya. Di sini dalam video ini dia memberikan thumbnail seperti ini. Klarifikasi Adam Fatih, oknum Kristen pansos. Oke, oknum Kristen pansos itu siapa? Ya saya katanya pansos. Kalau saya pansos, guys, ya terus terang aja kalau main YouTube pun saya duluan dari Anda. Pemain baru tapi bilang saya pansos gitu. Itu nggak masuk akal gitu. Karena memang saya sebenarnya membuat konten udah lama, fokus saya memang meluruskan pengajaran yang keliru, mualaf-mualaf kayak Anda ngajarin Kristen yang keliru, lalu saya luruskan. Anda bilang dalam kekristenan nggak diajarkan berpikir. Saya balas dengan ayat yang mengatakan, kasihilah Tuhan dengan segenap akal budimu. Itu ajaran untuk orang Kristen supaya berpikir menggunakan akal untuk Tuhan. Lah di sini kok Anda bilang saya pansos gitu loh. Anda yang jelekin Kristen kok saya yang dibilang pansos. Itu namanya fitnah, Mas. Untuk apa saya pansos dengan Anda yang nggak terkenal? Ya kalau mau pansos ya untuk dengan mereka yang terkenal dong gitu loh. Anda itu loh siapa? Kan nggak terkenal, ngapain saya pansos? Anda menjelekkan Kristen. Nah sekarang ketika saya luruskan ajaran Anda yang keliru tentang Kristen, kok Anda bilang saya pansos? Bahkan dalam judulnya ini dikatakan seperti tidak punya bahan konten saja. Sebenarnya ini orang yang nggak ngaca, guys. Kenapa? Sekarang gini, agama saya Kristen. Saya bahas Kristen mengutip ayat Alkitab saya. Apakah saya nggak ada bahan konten? Ya bahan saya banyak banget dari Kejadian sampai Wahyu. Nah ini Adam Fatih, agamanya Islam yang dibahas Kristen. Siapa yang nggak punya bahan konten? Kalau kamu punya bahan konten banyak, bahas agamamu sendiri dong. Kamu kan Islam, bahas agama Islam. Ajarin jemaatmu tentang Islam. Jangan bahas Islam tapi jelek-jelekin Kristen. Itu namanya kamu yang nggak punya bahan konten. Bro, nggak usah lu playing victim, bro. Kalau memang kamu itu menjelekkan Kristen, jangan bilang seakan-akan saya yang jelekin kamu, jelekin agamamu. Saya nggak pernah jelekin agamamu. Saya dalam video sebelumnya bahkan saya mengatakan bahwa dalam Kristen diajarkan untuk berpikir. Bukan ketika berpikir mati. Dan saya kutip semua dari ayat Alkitab. Siapa yang nggak punya bahan konten? Siapa yang pansos? Tolonglah, jangan begitu caramu. Dari sini jelas ya, bahwa Adam Fatih ini pada akhirnya ngeles karena dia ketahuan salah. Karena nggak bisa counter argumentasi saya,
maka dia tuduh saya. Sebelum saya melanjutkan ini, mari kita dengar dulu videonya. Yang mana dia mengatakan bahwa orang Kristen nggak diajarkan berpikir. Saya karena gini ya, mualaf tuh karena saya berpikir dan satu-satunya agama yang dimana membuka jalan pemikiran itu hanya Islam. Dan beda ketika kita lihat di agama-agama lain, mohon maaf misalnya. Kalau dulu saya kan agamanya Kristen. Kristen itu justru malah mempersempit untuk berpikir. Statementnya jelaskan. Di agama saya diajarkan berpikir. Di agama saya sebelumnya Kristen justru menutup berpikir. Nah, terus saya yang pansos. Terus saya yang nggak ada konten. Loh, Anda dong yang nggak ada konten. Jelek-jelekin Kristen, bilang nggak berpikir. Padahal faktanya nggak gitu. Saya hanya meluruskan itu. Anda ngajar salah ke Kristenan, saya luruskan. Saya ngajar salah tentang agama Anda, silakan Anda luruskan. Jangan bikin diri seakan-akan Anda korban. Bagian kedua yang ingin saya bahas di sini, mari kita lihat baik-baik ya. Jangan sampai teman-teman salah paham. Kita lihat baik-baik bagian yang kedua ini. Yang bagian kedua ini, justru orang Kristen itu berpikir tentang Tuhan. Bukan hanya orang Kristen. Di Alkitab pun justru diperintahkan untuk orang Kristen memahami Tuhan dengan akal budinya. Sungguh-sungguh memahami Tuhan. Tapi justru Adam Fatih di sini mengatakan bahwa Kristen tidak diajarkan untuk jemaatnya berpikir tentang Tuhan. Bahkan kalau tanya ke pendetanya, udah, nggak usah, kamu murtad, kamu kafir. Loh, nggak ada dalam Kristen. Justru ketika kamu tanya terus kita katakan kafir. Kita dengar videonya ya. Misalnya gini, kalau kita bertanya kepada Kristen gitu kan ya, kita menanya gini, kenapa Tuhannya tiga? Mereka kan bilang ya kalau Tuhan itu kan tiga dalam satu, satu dalam tiga, tiga-tiganya satu, satu-satunya tiga. Dan ini kan membuat jalan berpikir kan kok bingung, kok bisa tiga gitu, kenapa nggak empat? Dan kalau kita nanya empat, apa yang dijawab? Kamu kafir gitu, kamu domba yang tersesat, kamu belum beriman. Ya bagaimana kita mau berpikir kan gitu kan ya. Jadi kalau Kristen tuh punya prinsip, kalau kamu berpikir kamu mati. Begitu, itulah yang saya ambil daripada agama Kristen. Adam Fatih selama jadi Kristen yang dia pelajari satu, yaitu kalau kamu berpikir kamu mati. Anda mengatakan seperti itu. Terus selanjutnya gini, Anda mengatakan kalau ada orang yang tanya, kenapa Tuhannya Kristen kok nggak empat, kenapa tiga? Lalu dikatakan, oh kamu kafir, kamu domba tersesat. Bos, dalam Kristen tidak boleh bilang kafir. Yang biasa bilang kafir tuh Anda toh. Bukan orang Kristen. Bahkan dalam kekristenan dilarang berkata kafir kepada orang lain. Mari kita lihat ya apa yang dikatakannya. Dalam Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Matius 5 ayat 22 melarang orang Kristen mengatakan kafir kepada saudaranya. Tapi kenapa Anda bilang kalau ada orang yang tanya tentang Tuhan, orang Kristen akan mengatakan kafir? Kok bingung, kok bisa tiga gitu, kenapa nggak empat? Dan kalau kita nanya empat, apa yang dijawab? Kamu kafir gitu, kamu domba yang tersesat, kamu belum beriman. Nah itu tipuan kan? Nah terus kalau saya luruskan Anda, nanti Anda bilang, saya nggak ada konten, saya nggak ada bahan, begitu. Jangan playing victim mas, jangan pura-pura jadi korban. Udah salah, minta maaf gitu. Udah keliru nyalain orang yang kasih bener. Misalnya gini, Anda nggak pakai helm di jalan, lalu polisi tilang Anda. Mas, ini surat tilang, Anda salah nggak pakai helm. Terus Anda marah-marah sama polisi begitu. Loh, polisi jangan begitu dong. Anda nggak ada kerjaan ya tilang-tilang saya. Lah, Anda yang jalan nggak pakai helm, pakai motor nggak pakai helm, Anda salahkan polisi nggak ada kerjaan. Sama kayak ini. Anda yang jelek-jelekin Kristen, saya yang dibilang pansos dan nggak ada konten. Gimana sih mas? Nah Mas Adam Fatih, hari ini saya mau ajarkan Anda bahwa di Alkitab itu justru orang Kristen harus berpikir tentang Tuhan dan harus mengenal, mengetahui Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah kalau dulu Anda waktu Kristen nggak pernah baca Alkitab, sekarang pas Anda Islam, mari saya ajarkan Alkitab. Buka Alkitab Anda. Di sini epignosis ini, apa sih epignosis ini?
Epignosis ini pengetahuan tentang Tuhan dalam Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Perhatikan, pengetahuan yang benar tentang Allah yang artinya berpikir yang benar tentang Allah. Di sini di Kolose disuruh orang Kristen tuh harus memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Bahkan kata pengetahuan ini dalam bahasa Ibrani-nya itu yada, yang artinya sungguh-sungguh mengenal. Seperti suami istri. Suami istri itu tentunya mengenal lebih dalam daripada orang-orang yang sebenarnya bukan suami istri. Saya sama tetangga saya tahu. Tetapi saya tidak knowledge. Tapi istrinya ataupun suaminya pasti mengetahui lebih dalam dari itu. Nah, di sini justru disuruh untuk mengenal Tuhan lebih dalam, sangat-sangat dalam. Tidak hanya sekedar tahu Tuhan, tetapi mengenal, memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, terus apakah orang Kristen dilarang untuk berpikir? Ya, Anda salah dong. Itulah bukti bahwa Mas Adam Fatih nggak ngerti apa-apa dalam Kristen. Justru dalam Kristen kita dituntut untuk berpikir tentang Tuhan secara mendalam. Mengerti apa yang dimaksud dengan Trinitas sesungguhnya. Bukan Trinitas versi Anda. 3 dalam 1, 1 dalam 3. 3, 3, 1, 1. Apa itu? Itu bukan Trinitas, bos. Bahkan dalam klarifikasi videonya, dia tetap mengulang-ulang bahwa dia nggak merasa bersalah, katanya saya nggak ada konten. Tapi dia merasa nggak bersalah. Tapi diulang lagi dan intinya sama. Katanya di dalam agamanya diajarkan berpikir. Sedangkan di dalam agama Kristen dilarang berpikir, suruh meminggirkan rasio. Nah, kalau memang statement Anda begitu, main Anda kurang jauh, bos. Coba Mas Adam Fatih itu baca buku sedikit tentang Kristen. Saya kasih tunjuk ya. Buku yang ada dan penulisnya senior, Pak Stephen Tong. Kita akan lihat. Dalam bukunya Stephen Tong, ada satu buku judulnya Iman, Rasio, dan Kebenaran. Di buku ini, kalau teman-teman punya duit ya pergilah beli. Ada, diterbitkan di sini oleh Momentum ya. Ada Surabaya, ada di Malang. Nah, atau bisa beli online juga. Iman, Rasio, dan Kebenaran. Buku ini justru mengatakan bahwa kita dalam beriman, kita juga harus menggunakan rasio, menggunakan akal kita. Bahkan pendeta pun menyuruh untuk orang Kristen memakai akal untuk memahami Tuhan, untuk memiliki iman yang tidak mengesampingkan rasio. Lah ini bosku mu'alaf ini, Adam Fatih, yang Kristen seumur jagung tiba-tiba udah mu'alaf, merasa paling diri sok tahu, dan mengatakan orang Kristen nggak berpikir. Kalau nggak berpikir tentang Tuhan, mana ada doktrin Allah. Kalau nggak berpikir tentang Tuhan, mana ada buku-buku yang tebal dalam kekristenan. Dalam Kristen itu justru bukunya banyak banget, melimpah dan jelas. Banyak penulis-penulis cerdas yang menulis tentang Tuhan. Jadi tuduhan mengatakan Kristen mengesampingkan pengetahuan untuk mengenal Tuhan, itu omong kosong semata. Dalam kutipan ini, bagaimana salah satu buku John Paul II, Fides et Ratio, yang di sini menuliskan dan mengutip tentang tulisan dari Thomas Aquinas. Yang belum tahu Thomas Aquinas dan Mas Adam Fatih pasti nggak tahu Thomas Aquinas ya. Coba cek aja lah supaya mengerti. Nah, justru Thomas Aquinas jauh sebelum Mas Adam Fatih lahir ataupun direncanakan sama papa mamanya sudah menulis kutipan ini yang intinya faith, iman ini harus dibangun di atas sebuah alasan yang tepat. Nah, perfect reason ini tentunya menggunakan akal. Dia beriman tetapi tahu beriman dengan bagaimana, alasannya apa. Jika kita beriman, tentunya kita tahu alasannya apa. Jadi kalau Mas Adam Fatih pikir, saya nggak tahu apa yang saya imani, Anda salah. Alkitab sejarahnya sangat jelas. Dan bahkan di situ runutan dari Adam, Abraham, bangsa Israel, Yehuda, Daud, sampai bahkan datang Yesus Kristus. Dan nanti suatu saat bagaimana yang terjadi dengan akhir zaman, semua ada di dalam Alkitab. Saya tahu itu, saya belajar itu, saya mengimani itu bukan pakai dengkul. Saya mengimani itu dengan pikiran saya.
Jadi kalau dibilang saya nggak berpikir, itu jelas keliru. Bahkan Thomas Aquinas jauh berabad-abad sebelum kita ada, dia sudah mengatakan bahwa iman harus dibangun di atas sebuah alasan yang tepat. Kenapa kok Tuhan pada akhirnya kita kenal dalam 3 pribadi Trinitas? Ya iya, karena Tuhan memperkenalkan dirinya dalam 3 pribadi ini. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah Bapa. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah Roh Kudus. Tuhan menyatakan dirinya sebagai anak manusia, anak Allah, Yesus Kristus. Maka kami mengimani ada 3 pribadi, yaitu Trinitas itu. Bukan kami karang-karang, kami tulis, oh Yesus jadi Tuhan, oh Roh Kudus jadi Tuhan, Allah Bapa jadi Tuhan. Bukan kami yang tulis, tetapi Tuhan yang mewahyukan itu. Akal manusia nggak sampai, karena Tuhan itu meta rasional. Tuhan di atas rasional kita. Mari kita lihat aja ya videonya. Wah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada benar-benar Tuhan, gitu loh. Nah ini beda konsepnya dengan konsep non-Muslim, gitu kan. Kalau kita lihat konsep Kristiani, gitu yang saya tahu, bagaimana kita mungkin untuk akal kita puas kan, gitu ya. Akal kita puas, kemudian jiwa kita tenang. Sedangkan kita menanyakan Tuhannya saja kita tidak diperkenankan. Misalnya, kenapa harus, mohon maaf ya ini kalau ada yang keliru lagi, ada yang Tuhannya Trinitas, gitu kan ya. Dan itu kan sesuatu yang nggak masuk akal, gitu ya. Nah, Anda ulang lagi, intinya sama. Agama Anda berpikir, agama Kristen nggak berpikir. Nah, itu apa sih yang berbeda konteksnya? Ya sama kan. Saya hanya mengcounter. Saya mengatakan bahwa dalam Kristen justru disuruh berpikir tentang Tuhan. Dibilang Tuhannya Kristen nggak masuk akal loh. Tuhan kok masuk akal? Sesuatu yang masuk akal itu bukan Tuhan. Tuhan itu di atas akal. Sekarang saya tanya aja. Misalnya, Nabi Musa belah laut menjadi 2. Masuk akal nggak? Ya nggak masuk akal dong. Yang masuk akal ya nggak mungkin laut kok dibelah jadi 2. Kenapa Musa sampai melakukan sesuatu yang nggak masuk akal itu? Ya karena Tuhan melakukannya. Tuhan melampaui akal itu. Tuhan bisa mengerjakan yang nggak bisa dikerjakan manusia. Paham mas? Jadi jangan semuanya Anda mau masukin di akal Anda. Kalau Tuhan Anda masuk akal, Tuhan Anda bukan Tuhan. Tuhan harus melampaui akal kita, di atas akal kita. Contohnya, kamu memasukkan air di dalam bak kamar mandi, bisa nggak? Bisa. Tapi coba masukin samudra itu ke bak kamar mandi Anda, bisa nggak? Ya nggak bisa, nggak muat. Karena samudra itu airnya banyak banget. Masukin ke bak kamar mandi yang kecil. Sekarang gini, akalmu terbatas nggak? Terbatas kan akalmu kan? Nah, masukinlah pengetahuan Allah yang maha itu, masukin di akalmu. Masuk nggak? Ya nggak masuk. Ya karena apa? Ya karena Tuhan melampaui itu. Kenapa kok Yesus bisa jadi manusia? Ya bisa dong, dia Allah. Allah bisa nggak jadi manusia? Ya bisa dong. Ah nggak masuk akal lah. Allah kok jadi manusia? Ya kalau masuk akal ya bukan Allah dong. Allah yang meta rasional, yang di atas akal kita, bisa mengerjakan bahkan ketika dia jadi manusia. Kalau Tuhannya Trinitas, berarti Tuhan itu misalnya menjadi manusia. Lalu kalau menjadi manusia, berarti kalau manusia makan, Tuhan makan gitu kan. Ya masa Tuhan makan gitu kan. Nggak mungkin Tuhan makan, dan juga nggak mungkin juga Tuhan beraktivitas layaknya manusia gitu. Nggak mungkin Tuhan melakukan sesuatu seperti manusia. Saya tanya dia, Mas Adam, Tuhan berpikir nggak? Berpikir nggak Tuhan? Berpikir. Manusia berpikir nggak? Berpikir. Oh berarti Tuhan bukan Tuhan dong, karena dia melakukan seperti yang manusia lakukan. Manusia berpikir, Tuhan berpikir. Masa kriteria Tuhan kok seperti itu? Terus saya tanya lagi, Tuhan punya tangan nggak? Tuhan bisa membuka tangannya nggak? Bilang, nggak bisa dong, dia Tuhan kok membuka tangannya. Loh tapi kan di kitabnya Mas Adam ada. Tuhan memiliki tangan yang senantiasa membuka. Buka nih, buka tangannya. Loh, kenapa kok Tuhan melakukan seperti manusia lakukan? Berarti dia bukan Tuhan dong. Nah, bertentangan sendiri dengan ajaran Anda. Jadi begini loh, kenapa kok manusia bisa berpikir? Karena manusia ini diciptakan serupa dan segambar, itu dalam Alkitab. Serupa dan segambar yang artinya apa yang manusia lakukan tuh seperti apa yang Tuhan lakukan. Tapi bedanya manusia terbatas, Allah tidak. Itulah serupa dan segambar dengan Allah. Dan itu dijelaskan dalam kitab Kejadian.
Jadi Tuhan juga melakukan seperti apa yang manusia lakukan. Jadi manusia melakukan sesuatu karena dia mencontoh penciptanya yang luar biasa tidak terbatasnya. Jadi satu argumen yang konyol kalau dibilang bahwa Tuhan tidak melakukan apa yang manusia lakukan. Dan ini kan sesuatu yang melenceng daripada ketuhanan itu sendiri gitu loh. Ada konsep-konsep Tuhan yang dimana seharusnya, tapi di ajaran Kristiani itu nggak sedemikian gitu kan. Beda dengan Islam. Saya maksud kayak begitu waktu di video saya. Kalau Islam tuh senantiasa bilang gini, Allah tuh seolah-olah pengen bilang gini, kamu tuh ya jangan sampai masuk Islam cuman gara-gara klaim doang, atau cuman gara-gara iman doang. Itu nggak boleh dalam Islam. Misalnya, udahlah Allah adalah Tuhan, yaudah imanin aja gitu, tanpa harus berpikir terlebih dahulu. Enggak, Islam senantiasa nggak begitu. Islam senantiasa menyuruh seluruh manusia untuk berpikir. Makanya Islam dalam Al-Quran Allah menyampaikan kan, Islam nggak mengatakan qulu annahu la ilaha illallah. Allah nggak mengatakan demikian, tapi Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, Allah mengatakan. Apa fa'lam? Fa'lam itu adalah pikirkanlah, pakai akal kamu untuk mencari Tuhan. Gitu loh. Jadi ketika Anda tuh sudah menemukan Tuhan, maka imanilah dan turutlah dengan perintah-perintahnya. Begitu. Artinya Islam senantiasa membuka jalan lebar akal pemikiran gitu kan ya. Bukan kemudian Islam itu memblokade akal pemikiran. Ini beda sekali sama Kristen ataupun non-Muslim yang lainnya gitu ya. Kita nggak boleh bertanya, kita juga nggak boleh kemudian menanyakan sesuatu yang sangat dalam tentang ketuhanan dalam tanda kutip misalnya. Fitnah Anda, fitnah. Mana ada. Sekarang gini, saya pelayanan kepada anak remaja saya. Mereka tanya, Kak Luis, apa sih yang dimaksud dengan Trinitas? Kak Luis, kenapa sih kok Tuhan gini-gini? Kenapa sih kok gini-gini? Saya akan jawab mereka. Saya tidak bilang, nggak boleh berpikir. Nggak boleh berpikir, kamu kafir. Mana ada kayak gitu, itu fitnah Anda aja gitu. Mas, kalau ngomong jangan asal-asal. Karena Anda mengatasnamakan Kristen, padahal dalam posisi orang Kristen sendiri nggak seperti itu. Saya kasih tahu Anda, kekristenan tentang Tuhan, Trinitas, bahkan sudah clear sebelum agama Anda ada. Dari abad keempat pun, itu sudah jelas konsep Trinitas rapi, finish. Jadi sebelum agama Anda ada, itu orang-orang berpikir sudah ada dari kalangan Kristenan dari dulu. Yang pertama, Ignatius dari Antioquia menulis Trinitas tahun berapa nih Mas? 110 ini, 110. Berapa tahun sebelum agama Anda ada? 500 tahun dong. Sudah ada pemikiran tentang Trinitas, tentang Tuhan. Mereka bertanya, Tuhan tuh apa, bagaimana, menurut Alkitab dan lain-lain. Dia menulis dalam sebuah tulisan. Justinus Martir menulis tentang Trinitas tahun berapa nih? 165. Theophilus dari Antioquia menulis pada akhir abad kedua. Tertullianus menulis pada abad yang ketiga. Bahkan sebelum kitab Anda ada, orang Kristen sudah bertanya tentang Tuhan seperti apa. Lah kok Anda bilang katanya orang Kristen dilarang berpikir. Bagaimana Anda ini? Athanasius tahun 293 sampai 373. Dia menulis tulisan dan berdiri sebagai seorang apologet menentang, melawan ajaran sesat, adopsionisme, sabellianisme, dan arianisme. Dia berpikir tentang Tuhan sehingga dapat menentang bidat-bidat ini. Anda ingin bertemu saya? Oke, kita akan bertemu secara online. Silakan Anda buktikan bahwa dalam Kristen dilarang bertanya dan dilarang berpikir tentang Tuhan. Dan saya akan membuktikan bahwa sejarah menunjukkan sepanjang sejarah semua orang Kristen berpikir tentang Tuhan dan juga menginterpretasikan Alkitab tentang Tuhan. Dan jika memang terbukti dalam kekristenan berpikir tentang Tuhan, Anda harus minta maaf kepada publik. Karena kalau tidak, Anda sedang memfitnah orang Kristen. Oke? Terima kasih Luis Prasetyo sini. God be with you all.